Aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Salsabila. Pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai komitmen organisasi. Yang pertama yaitu ada bahasan mengenai pengertian komitmen organisasi. Menurut Lutan 1992, komitmen organisasi itu merupakan keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dalam suatu kelompok. Kemudian kemauan usaha yang tinggi untuk berorganisasi, dan suatu keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi. Selain itu, ada menurut Jewel dan Siegel 1998, komitmen kerja dapat didefinisikan sebagai derajat hubungan individu memandang dirinya sendiri dengan pekerjaannya. Kemudian yaitu ada organisasi sebagai kelompok kecil. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja bersama dalam suatu divisi buruh untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Schermerhorn 1997, organisasi sebagai suatu kelompok sosial memiliki karakteristik antara lain interaksi, tujuan, struktur, dan groupness. Interaksi yaitu saling mempengaruhi individu satu dengan yang lain. Interaksi dapat berlangsung secara fisik, verbal, nonverbal, emosional, dan sebagainya. Kemudian ada tujuan. Orang yang bergabung dalam kelompok mempunyai beberapa tujuan. Tujuan itu bisa karena dorongan intrinsik anggota dan bisa juga bersifat ekstrinsik, yaitu tujuan yang tidak bisa dicapai secara sendiri, melainkan harus dicapai secara bersama-sama. Kemudian ada struktur. Kelompok itu memiliki struktur, artinya di dalam struktur itu terdapat peran, norma, dan hubungan antar anggota. Kemudian ada groupness. Kelompok terdiri dari sejumlah orang yang membentuk suatu entitas atau kesatuan, sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai suatu unit. Di antara anggota tidak saling lepas, melainkan interdependen. Sebagai suatu bentuk kelompok sosial, organisasi juga memiliki karakteristik tersebut. Di organisasi akan ada interaksi antara anggota, karyawan, dan pengusaha, bawahan dan atasan, dan sesama karyawan. Di setiap organisasi juga ada tujuan yang hendak dicapai, baik itu tujuan masing-masing maupun tujuan bersama. Selanjutnya yaitu ada teori-teori dasar komitmen. Menurut Moreland 1993, ada beberapa teori yang menjelaskan dasar-dasar motivasional munculnya komitmen individu dalam organisasi, yaitu teori sosial kelompok, teori pertukaran sosial, teori kategorisasi diri, dan teori identitas. Teori sosialisasi kelompok, menurut model ini, baik kelompok maupun individu melakukan proses evaluasi dalam hubungan bersama dan membandingkan value-nya dengan hubungan yang selama ini berlangsung. Dalam evaluasi ini, perubahan perasaan akan berpengaruh terhadap komitmen yang dimiliki individu. Semakin tinggi perasaan positif, semakin besar juga komitmen organisasinya. Kemudian ada teori pertukaran sosial. Teori ini semuanya dikembangkan oleh Thibault dan Kelly 1959. Dalam perkembangannya mengalami berbagai perubahan. Ide dasar teori ini sangat sederhana. Yang pertama yaitu setiap hubungan akan selalu melibatkan pertimbangan untung dan rugi bagi partisipannya. Kemudian yang kedua, dalam sebagian besar suatu hubungan, partisipan termotivasi untuk memaksimalkan reward dan atau menurunkan cost yang diakibatkan hubungan tersebut, dan setiap saat partisipan melakukan reevaluasi dalam reward dan cost tersebut sehingga hubungan lebih berarti. Kemudian yang ketiga yaitu orang dapat berpartisipasi dalam beberapa hubungan secara simultan sehingga nilai relatif pada suatu hubungan juga dipengaruhi oleh relationship yang lain yang sesuai bagi partisipan. Kemudian ada teori kategorisasi diri. Teori ini semua dikembangkan oleh Turner dan berkembang dari penelitian mengenai hubungan antar kelompok. Teori ini membahas berbagai fenomena kelompok seperti pembentukan kelompok, konformitas, penyimpangan dalam pengambilan keputusan, dan kekelompokan atau kohesi. Teori ini tentunya bisa dibawa ke arah komitmen. Menurut Moreland,
menyatakan ada beberapa pokok bahasan dasar teori ini. Yang pertama yaitu orang termotivasi untuk memahami dunia sekitarnya sehingga ia akan mampu melakukan coping secara efektif terhadap problem yang terjadi. Kemudian yang kedua, setiap stimulus lingkungannya, baik secara sosial dan non-sosial, dapat dikategorikan. Kemudian yaitu ada teori identitas. Teori identitas ini disampaikan oleh Stryker 1987. Teori ini menawarkan perspektif lain pada komitmen dan perannya dalam kelompok sosial. Pertama, peran sosial yang merupakan representasi dari suatu harapan tertentu dari seseorang memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku. Yang kedua, peran sosial yang merupakan representasi dari suatu harapan tertentu dari seseorang memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku. Kemudian selanjutnya ada bahasan mengenai membangun komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan hal yang penting bagi organisasi, terutama untuk menjaga keberlangsungan dan pencapaian tujuan. Namun memperoleh komitmen yang tinggi diperlukan kondisi yang memadai untuk mencapainya. Kemudian ada sejumlah cara yang dapat digunakan untuk membangun komitmen tersebut berdasarkan 4 kategori teori tersebut. Dalam teori sosialisasi kelompok, idealnya suatu organisasi sudah menuntut komitmen organisasi sejak pertama masuk sehingga efisiensi biaya dapat ditekan dan aktivitas organisasi tidak terganggu oleh adanya loyalitas. Namun untuk melakukan hal tersebut tidak mudah karena sistem seleksi atau rekrutmen untuk mengukur komitmen itu belum mampu mendeteksi adanya komitmen ini dan komitmen ini dapat berubah seirama dengan perkembangan zaman. Dalam teori pertukaran sosial, komitmen organisasi akan bisa dicapai apabila apa yang diberikan organisasi sesuai dengan apa yang dituntut anggotanya, dan sebaliknya apa yang diharapkan organisasi sesuai dengan besarnya kontribusi anggota. Kemudian ada pendekatan relationship marketing dalam membangun komitmen organisasi. Relationship marketing atau RM merupakan pendekatan manajemen khususnya pada bidang manajemen utamanya dalam pemasaran jasa. Menurut Berry 1995, RM juga sering disebut sebagai relationship building, merupakan paradigma baru menyusul mulai pergeseran paradigma manajemen bauran pemasaran. Sebagai salah satu pendekatan manajemen, meskipun pada awalnya lahirnya lebih banyak diimplementasikan pada organisasi nirlaba untuk meningkatkan keunggulan bersaing, ini terbukti dari mulai meningkatnya jumlah organisasi nirlaba di Amerika yang menerapkan RM untuk menarik dan mempertahankan anggotanya. Banyak aspek perilaku pada peningkatan kinerja individu dan organisasi yang menerapkan relationship marketing akan memiliki iklim yang khas dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya komitmen. Suatu kondisi sikap yang mutlak harus dikembangkan oleh organisasi agar berkembang dan memiliki daya saing yang unggul. Kemudian, ada ruang lingkup relationship marketing. Dinyatakan bahwa relationship marketing merupakan pendekatan manajemen, utamanya pemasaran jasa yang tujuannya adalah untuk menarik, memelihara, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Konsep ini berkembang karena pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek yang kurang menguntungkan bagi kelangsungan organisasi dalam jangka panjang. Kemudian sebagai pendekatan baru, RM akan bersifat jangka panjang di mana transaction marketing adalah untuk mendapatkan pelanggan, sedangkan tujuan dari RM adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Dalam relationship marketing terdapat 3 indikator yang penting. Yang pertama yaitu ada retention. Organisasi yang menerapkan RM diharapkan akan memiliki anggota yang telah bertahan. Indikator untuk hal itu dapat diukur dari retention rate yang dapat dilihat dari persentase keanggotaan yang memperbarui keanggotaannya pada tahun keanggotaan sampai tahun keanggotaan berikutnya. Kemudian ada participation. Organisasi yang menerapkan RM diharapkan memiliki anggota aktif, memanfaatkan jasa maupun layanan yang ditawarkan. Diukur dari tingkat sejauh mana anggota mengonsumsi layanan atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi.
Kemudian ada co-production. Organisasi yang menerapkan RM diharapkan memiliki anggota yang aktif terlibat dalam menghasilkan jasa maupun pelayanan serta pemasaran organisasi. Indikator untuk mengukur co-production dapat dilihat dari seberapa tinggi anggota dilibatkan dalam menghasilkan produk, jasa, atau dalam pemasaran organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu membangun komitmen melalui relationship marketing. Menurut Gruen, Summer dan Akito, organisasi yang menerapkan RM akan banyak diwarnai dengan aktivitas yang mengarah pada usaha meningkatkan kualitas yang mengarah pada usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan dan penyampaian jasa yang ditawarkan organisasi kepada anggotanya. Maka agar aktivitas ini berlangsung dengan baik, maka kunci utamanya adalah mengetahui kualitas jasa yang diharapkan oleh anggotanya. Unsur core service performance ini penting penerapannya dalam menciptakan komitmen afektif secara partisipasi serta partisipasi anggota. Sesuai dengan Exchange Theory, anggota akan mengembangkan perasaan positif dan memberikan partisipasinya apabila dirinya merasa mendapatkan sesuatu yang dianggapnya bernilai, dan jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan meningkatkan komitmen efektif yang sangat berarti bagi organisasi. Maka organisasi yang menerapkan RM dan menjadikan pendekatan ini sebagai budaya organisasi akan memiliki ciri khas dalam pengelolaannya. Organisasi yang menerapkan RM akan memandang bahwa organisasi adalah partner yang merupakan internal customer yang betul-betul harus dilayani kebutuhan dan keinginannya. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.